Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helga Chandra Eka Aditya akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian dengan judul Pemanfaatan Pengolahan Citra untuk Deteksi dan Identifikasi Hama pada Tanaman secara Otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana teknologi pengolahan citra digital dapat membantu dunia pertanian, khususnya dalam mendeteksi dan mengidentifikasi hama secara lebih cepat, akurat, dan efisien, melalui pendekatan berbasis machine learning dan computer vision. Sistem ini diharapkan dapat membantu petani dalam melakukan deteksi dini terhadap penyakit tanaman, sehingga dapat mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Siska Juliani dan Khairullah dari Universitas Muhammadiyah Kota Bengkulu pada tahun 2025 dan telah terakreditasi Sinta 4. Karya ilmiah ini menjadi salah satu contoh penerapan nyata teknologi informasi dalam bidang pertanian, khususnya melalui pemanfaatan pengolahan citra digital untuk mendeteksi dan mengidentifikasi hama secara otomatis. Melalui penelitian ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana teknologi modern seperti computer vision dan machine learning bisa menjadi solusi inovatif bagi permasalahan klasik di dunia pertanian, yaitu serangan hama dan penyakit tanaman. Kemudian untuk penelitian ini berfokus pada bagaimana teknologi pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk membantu proses deteksi kondisi tanaman secara otomatis. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik penting seperti segmentasi citra untuk memisahkan bagian daun yang sehat dan yang terinfeksi, kemudian ekstraksi fitur untuk mengambil ciri-ciri penting dari gambar seperti warna, tekstur, dan bentuk. Kemudian setelah itu dilakukan klasifikasi berbasis machine learning. Sistem komputer belajar mengenai pola penyakit dari data citra yang diberikan. Dengan proses tersebut, sistem dapat menganalisis kondisi tanaman secara real time, tanpa harus menunggu pengamatan manual dari manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan efisiensi deteksi, akurasi di diagnosis penyakit, dan secara keseluruhan mendukung kelanjutan di masa depan. Kemudian masuk ke bagian pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian, terutama di daerah seperti Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun, petani masih menghadapi tantangan besar berupa serangan hama yang dapat menurunkan hasil panen secara signifikan. Selama ini, identifikasi hama masih dilakukan secara manual, membutuhkan waktu lama, tenaga besar, dan tingkat akurasi yang rendah. Seiring perkembangannya teknologi, kini pengolahan citra digital hadir sebagai solusi yang lebih efisien dan akurat. Teknologi ini memanfaatkan beberapa metode seperti Hair Cascade Classifier, KNN, CNN, dan Fuzzy K-means clustering untuk mengenali pola dan jenis hama secara otomatis dari citra tanaman. Bahkan sistem ini bisa diintegrasikan dengan kamera digital atau sensor IoT, sehingga petani dapat memantau kondisi tanaman secara real time, mendeteksi serangan sejak dini, dan mengurangi penggunaan pestisida berlebihan. Dengan penerapan teknologi ini, diharapkan petani Indonesia dapat beralih menuju pertanian presisi yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Kemudian untuk tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pemanfaatan pengolahan citra digital dengan metode tertentu, dengan meningkatkan efisiensi proses, deteksi hama, dan penyakit pada tumbuhan. Melalui beberapa teknik nih seperti segmentasi citra, ekstraksi fitur, dan juga klasifikasi berbasis machine learning. Penelitian ini berusaha membuktikan bahwa sistem otomatis dapat bekerja lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode manual. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penerapan pertanian cerdas atau smart farming, di mana petani dapat melakukan deteksi dini penyakit tanaman dan mengambil langkah pencegahan secara tepat. Kemudian di metode penelitian ini menggunakan beberapa tahapan utama dalam proses pengolahan citra digital untuk mendeteksi hama dan penyakit pada tumbuhan. Tahapan pertama adalah akuisisi citra, yaitu proses pengambilan gambar daun atau tanaman yang terinfeksi menggunakan kamera smartphone atau kamera digital. Data citra dapat diambil langsung dari lapangan atau menggunakan dataset publik seperti Plant Village. Kemudian tahap kedua adalah praproses citra. Pada tahap ini gambar diubah ke ukuran yang seragam, misalnya 224 x 224 pixel. Lalu dikonversi ke grayscale atau HSV untuk mempermudah analisis warna. Selanjutnya dilakukan filtering Gaussian blur agar noise berkurang dan citra menjadi lebih halus. Tahap ketiga yaitu segmentasi citra, di mana bagian objek utama atau daun yang terinfeksi dipisahkan dari latar belakang.
Metode yang digunakan adalah output thresholding dan jika diperlukan juga key means clustering atau edge detection untuk mendeteksi ketepatan pemisahan area terinfeksi. Tahap keempat adalah ekstraksi fitur. Pada bagian ini, sistem mengambil ciri-ciri penting dari gambar seperti warna, rata-rata RGB atau HSV, tekstur menggunakan GLCM atau LBP, dan bentuk seperti ukuran, panjang, lebar, atau kontur daun. Kemudian ada juga tahap selanjutnya dalam proses penelitian ini adalah klasifikasi hama dan penyakit tanaman. Setelah proses akuisisi, prapemrosesan, segmentasi, dan ekstraksi fitur selesai, data citra yang telah diolah akan masuk ke tahap klasifikasi untuk menentukan jenis penyakit atau hama yang menyerang tanaman. Pada tahap ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu machine learning dan deep learning. Untuk metode machine learning digunakan algoritma seperti support vector machine atau SVM, kemudian KNN, dan juga random forest. Metode ini bekerja dengan cara mencari pola atau karakteristik tertentu pada fitur citra, lalu mengelompokkan citra tersebut berdasarkan pola yang mirip dengan data latih yang sudah ada. Selain itu, penelitian juga menggunakan pendekatan deep learning dengan model Convolutional Neural Network atau CNN yang dibangun menggunakan framework TensorFlow atau keras. CNN mampu mempelajari fitur kompleks dari gambar secara otomatis sehingga hasil klasifikasi menjadi lebih akurat. Untuk mengukur performa model, dilakukan evaluasi model menggunakan beberapa metrik yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan juga confusion matrix. Nilai akurasi menunjukkan seberapa tepat model mengenali citra. Precision dan recall digunakan untuk menilai keseimbangan antara hasil positif dan kesalahan deteksi. Sementara F1 score memberikan penilaian keseluruhan terhadap kinerja sistem. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah metode ini digunakan sudah efektif dalam mendeteksi hama dan penyakit tanaman secara otomatis. Kemudian di contoh hasil deteksi penyakit daun tanaman. Pada bagian hasil, salah satu contoh penyakit daun yang berhasil terdeteksi oleh sistem pengolahan citra digital adalah Alternaria alternata. Penyakit ini umumnya menyerang tanaman sawi coklat atau Brassica junciae dan dapat dikenali dari munculnya bercak coklat muda pada permukaan daun. Ciri khas dari penyakit ini adalah bentuk bercaknya yang tidak beraturan, lalu perlahan melebar membentuk pola lingkaran konsentris dengan warna coklat tua di tengah dan tepi kekuningan di sekelilingnya. Sistem pengolahan citra mampu mengenali pola tersebut melalui analisis warna dan tekstur pada daun, melalui proses segmentasi dan klasifikasi. Citra daun yang terinfeksi Alternaria alternata dapat dibedakan secara otomatis dari daun yang sehat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hasil ini membuktikan bahwa teknologi ini mampu mendeteksi pola visual penyakit tanaman secara konsisten dan objektif tanpa bergantung pada pengamatan manual dari petani. Kemudian penyakit berikutnya yang terdeteksi oleh sistem adalah anthracnose. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Gliosporioides Limeticolum clausen dan umumnya menyerang tanaman jeruk, baik pada bagian daun maupun buahnya. Ciri-ciri penyakit anthracnose adalah munculnya bercak kehitaman dan yang kemudian menyebabkan pembusukan jaringan daun atau kulit buah. Pada citra hasil pengolahan, area yang terinfeksi terlihat dengan kontras warna gelap yang menonjol dibanding bagian daun yang sehat. Sistem pengolahan citra digital mampu mendeteksi pola bercak ini melalui analisis warna dan tekstur, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori penyakit anthracnose menggunakan model klasifikasi yang telah dilatih. Melalui proses ini, petani dapat lebih mudah mengidentifikasi gejala awal penyakit pada tanaman jeruk sehingga tindakan pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan lebih cepat untuk menghindari kerugian hasil panen. Kemudian selanjutnya, penyakit yang berhasil dideteksi oleh sistem adalah bacterial blight atau hawar daun bakteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pantoea ananatis dan biasanya menyerang tanaman bawang bombay maupun bawang merah. Gejala utama dari penyakit ini adalah daun mengering dan kehilangan warna hijau karena bakteri merusak jaringan klorofil pada daun. Dalam pengolahan citra, bagian daun yang terinfeksi terlihat mengalami perubahan warna signifikan dari daun yang menjadi kuning kecoklatan hingga akhirnya kering. Melalui metode segmentasi dan ekstraksi fitur warna, sistem dapat mengenali area yang mengalami degradasi warna ini dan mengklasifikasinya sebagai bacterial blight.
Dengan penerapan sistem ini, petani dapat mendeteksi penyakit lebih dini dan segera melakukan tindakan pengendalian sebelum seluruh tanaman terinfeksi. Deteksi berbasis citra ini sangat membantu karena prosesnya otomatis, cepat, dan tidak bergantung pada pengamatan visual manusia yang seiring kali bersifat subjektif. Kemudian penyakit daun berikutnya yang berhasil diidentifikasi oleh sistem adalah Corkespora leaf spot. Penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak-bercak kecil berbentuk bulat pada permukaan daun, berwarna coklat di bagian tengah dan dikelilingi oleh halo atau cincin berwarna kuning. Salah satu keunggulan dari sistem pengolahan citra digital adalah kemampuannya untuk membedakan infeksi Cercospora dari penyakit lain yang serupa seperti Septoria leaf spot. Perbedaannya terletak pada warna tepi bercak. Pada penyakit Cercospora, tepi bercak tanpa kekuningan, sedangkan pada Septoria tepinya berwarna merah kecoklatan. Sistem pengolahan citra mampu menangkap perbedaan warna ini melalui analisis nilai RGB dan tekstur citra, lalu mengklasifikasinya secara otomatis menggunakan algoritma yang telah dilatih sebelumnya. Dengan kemampuan ini, petani dapat mendeteksi jenis penyakit secara spesifik, bukan hanya sekedar mengetahui bahwa daun rusak, melainkan juga mengetahui jenis patogen penyebabnya. Selanjutnya, hasil sistem pengolahan citra ini juga diimplementasikan pada tanaman padi yang merupakan komoditas utama di Indonesia. Penyakit pertama yang berhasil dideteksi adalah blast atau penyakit blast. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh jamur Magnaporta arizei dan ditandai dengan munculnya bercak lonjong berbentuk seperti belah ketupat pada daun. Bagian tepi bercak berwarna coklat tua, sedangkan bagian tengahnya tampak abu-abu keputihan. Dengan analisis citra, sistem dapat mengenali pola bentuk dan warna ini secara akurat sehingga deteksi bisa dilakukan sejak tahap awal infeksi. Berikutnya adalah penyakit bakterial leaf break atau hawar daun bakteri, yang merupakan salah satu penyakit paling merusak pada tanaman padi. Ciri utamanya adalah bercak kebasahan pada tepi daun yang berwarna hijau keabuan. Seiring waktu, bercak ini akan meluas, menyebabkan daun menggulung dan akhirnya mengering. Sistem deteksi otomatis mampu membedakan pola warna dan bentuk ini dengan bantuan algoritma segmentasi dan klasifikasi berbasis SVM atau CNN, sehingga dapat memberikan peringatan dini kepada petani. Dengan penerapan teknologi ini, petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengamatan visual manual, tetapi dapat menggunakan sistem cerdas untuk mendeteksi dan memantau penyakit tanaman padi secara real time. Penyakit terakhir yang juga berhasil dideteksi oleh sistem adalah tungro. Penyakit ini disebabkan oleh virus tungro yang ditularkan oleh serangga warang hijau. Gejala utamanya adalah perubahan warna daun dari hijau menjadi kuning, kemudian semakin parah menjadi jingga sehingga kecoklatan. Daun juga terlihat menggulung dan mengering, menandakan gangguan serius pada proses fotosintesis tanaman. Melalui pengolahan citra digital, sistem mampu mengenali perubahan warna dan bentuk daun secara detail. Misalnya, perbedaan intensitas warna pada saluran hijau dan merah dalam model RGB dapat menjadi indikator awal infeksi tungro. Dengan analisis berbasis machine learning, sistem dapat secara otomatis mengklasifikasikan daun yang terinfeksi tungro dengan tingkat akurasi tinggi. Implementasi teknologi ini membantu petani mendeteksi serangan tungro lebih cepat, sehingga langkah pengendalian seperti penyemprotan dan pergantian varietas padi bisa segera dilakukan untuk mencegah kerugian besar. Kemudian hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, sistem pengolahan citra digital ini terbukti dapat membantu petani dalam melakukan deteksi dini terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Dengan adanya deteksi otomatis, petani bisa mengetahui gejala penyakit lebih cepat tanpa harus menunggu tanda-tanda fisik yang parah. Selain itu, sistem ini juga berperan penting dalam mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan, karena keputusan penyemprotan dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat, bukan sekedar perkiraan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan efisiensi waktu dan biaya monitoring di lapangan karena proses analisis dilakukan secara digital dan real time. Lebih jauh lagi, data hasil deteksi dari sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen pertanian berbasis IoT, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan secara otomatis. Misalnya, dapat memberi peringatan dini atau rekomendasi tindakan kepada petani. Namun, penelitian ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan dataset citra daun lokal, yang membuat model perlu lebih banyak data pelatihan agar hasilnya lebih akurat. Selain itu, perbedaan kondisi pencahayaan dan kualitas kamera juga dapat mempengaruhi hasil deteksi citra di lapangan.
Dengan mengatasi tantangan ini di masa depan, sistem pengolahan citra digital akan berpotensi menjadi alat utama dalam pertanian cerdas yang efisien, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan citra digital mampu mendeteksi tanaman secara otomatis dan efisien dengan mengombinasikan metode K-means untuk segmentasi, GLCM untuk ekstraksi fitur, dan SVM untuk klasifikasi. Sistem ini mampu memberikan hasil deteksi yang akurat dan cepat. Teknologi ini juga sangat fleksibel karena dapat diterapkan pada berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman padi yang menjadi fokus utama pertanian Indonesia. Selain itu, sistem ini mendukung konsep precision agriculture, yaitu pertanian presisi berbasis data yang menjadi arah menuju pertanian cerdas dan berkelanjutan di masa depan. Oke, yang terakhir yaitu penutup. Sebagai penutup, penelitian ini merupakan bagian dari publikasi di ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development yang telah terakreditasi Sinta 4 pada tahun 2025. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengolahan citra digital memiliki peran penting dalam mendeteksi penyakit tanaman secara otomatis dan efisien. Dengan penerapan metode seperti K-means, GLCM, dan SVM, sistem mampu membantu petani dalam melakukan deteksi dini hama dan penyakit sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penerapan precision agriculture atau pertanian presisi, di mana teknologi dan data bekerja sama untuk menciptakan pertanian cerdas dan berkelanjutan. Oke, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.